إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن الصلاة سكن لهم والله سميع عليم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fenomena akhir-akhir Ramadan sudah mulai terdengar dan dibicarakan di mana-mana. Mulai masalah mudik, di mana orang sibuk mencari vaksin, orang sibuk mengurus THR, orang membicarakan tentang bagaimana apa yang aku bawa setelah sampai di kampung nanti. Oleh karenanya hadiri sidang Jumat yang dimuliakan Allah, pemerintah Kota Batam memberikan judul pada Jumat kali ini, yakni tentang zakat sebagai pembersih harta dan jiwa. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kalau cara pandang seorang mukmin di akhir Ramadan dengan mengutamakan duniawinya, maka kita akan kalah dengan saudara-saudara kita yang ada di luar negeri sana. Mereka memfokuskan di akhir-akhir Ramadan untuk beriktikaf, sedangkan kita yang mayoritas muslim di Indonesia justru semakin kendor, semakin safnya semakin maju, dan semakin tidak diminati lagi masjid-masjid. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oleh karenanya hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, sedikit kita fokuskan dan kita niatkan bahwa di 10 terakhir ini ada yang lebih penting daripada itu semua. Di antaranya yaitu kita kelola harta kita, kita kelola keluarga kita, bagaimana jiwa dan harta kita bisa disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jauh lebih penting, Bapak jamaah yang dimuliakan Allah. Kalau membicarakan tentang zakat, ada sekitar 82 kali Allah sebutkan tentang zakat dan terus berulang. Ini menurut para ulama mengajarkan kepada seseorang bahwa zakat tidak kalah pentingnya dengan solat. Seperti halnya hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah, orang puasa tidak solat, maka laisa lahu min siyamihi, tidak ada baginya puasa itu. Orang solat tidak zakat, maka perlu ada pertanyaan yang tanda tanya besar bagi dalam dirinya. Makanya hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, sahabat Abu Bakar As-Siddiq mengambil ayat An-Nisa ayat 103 yang saya sampaikan di awal menjadi landasan bagi pemerintahannya pada waktu itu untuk menegakkan orang-orang yang sudah sholat, maka juga keluarkan zakatnya. Maka tidak sedikit pada saat itu diperangi dan diberantas oleh Abu Bakar karena banyak orang-orang yang sholat tapi tidak zakat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka perlunya kita belajar hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala beri kita makan, rizki yang kita olah menjadi harta, lalu kita mentasarufkan, membelanjakannya. Maka ada haul setahun yang kita harus jumlah, di mana ternyata di sebagian harta kita ini ada kotoran yang melekat, yang harus kita keluarkan.
Maka hadiri sidang Jumat yang dimuliakan Allah, maka tujuan zakat kita yang Allah perintahkan kepada kita di awal akhir Ramadan seperti ini, ayo sebagai seorang muslim yang menyatakan dirinya muslim sejati, kalau ada kotoran di rumah kita, pasti kita tidak peduli, pasti kita tidak sudi ada terus, kita bersihkan. Tapi Allah ingatkan di akhir Ramadan ini ada kotoran yang melekat di harta kita, kita keluarkan. Untuk apa? Untuk membersihkan. Maka para ulama hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, wa tutahhirhum. Kalau kita mau mengeluarkan zakat itu, maka harta kita akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu baik secara zahir maupun secara batin. Secara zahirnya, harta kita milik tam atau milik sempurna. Tapi kalau kita tidak keluarkan, ada kotoran, artinya apa? Ada harta orang lain yang kadang-kadang sebulan kita tidak keluarkan 2,5%-nya. Maka perintahkannya itu setahun sekali dikeluarkan. Maka kalau berupa zakat fitrah, maka menunjukkan orang itu pengen suci dan dibersihkan hatinya oleh Allah dari sifat-sifat kekikiran, sifat-sifat kemalasan, dan bahkan sifat-sifat yang lain. Kita keluarkan hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, supaya Allah Subhanahu wa taala meyakini kita ini adalah seorang yang beriman dan akan kembali kepada Allah dalam keadaan suci. Kalau berbicara tentang harta sidang Jumat yang dimuliakan Allah, ini sangatlah berat. Apa yang Allah katakan dalam Quran surah Ali Imran itu, alladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih. Banyak orang-orang itu pelit, menyimpan hartanya atas apa yang Allah telah karuniakan itu. Maka kalau sampai mati, dia menyimpan harta itu karena dia pelit, tidak meyakini kalau harta itu karena adanya dari Allah Subhanahu wa taala, maka sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Maka akan datang di hari kiamat orang-orang yang pelit itu, yang tidak mau mengeluarkan infak, sedekah dan zakatnya, akan dikalungkan pada hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Walaupun cuma berapa rupiah saja, beratnya na'udzubillah, karena kita lahir tidak punya apa-apa. Setelah kita memiliki segalanya, kita kadang-kadang merasa ini kan barang milik saya. Lebih-lebih hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, zakat mal, zakat perniagaan, zakat perdagangan, zakat yang sudah profesi yang kita miliki. Maka setiap gaji yang kita terima setiap bulannya, menurut para ulama, gaji profesi seorang guru, seorang pekerja yang setiap bulan diberikan itu dikiaskan dengan zakat zuruk, yaitu zakat pertanian. Apa itu? Setiap kali panen dikeluarkan zakatnya. Menurut sebagian ulama, setiap kita gajian, kita keluarkan harta itu 2,5%. Kalau tidak gimana Ustaz? Maka setiap tahun kita kalkulasi, kita berapa, rata-rata pendapatan kita berapa, kita jumlah, lalu apa yang pernah kita beli, mobil, rumah, semuanya dalam satu tahun itu kita keluarkan, kita akumulasi dan kita keluarkan. Insya Allah, wa tuzakkihim, kata Allah, akan membersihkan dan menyucikan hatimu. Lalu wasalli alaihim, dari zakat yang engkau berikan itu, karena kamu sudah tahu tujuannya hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana tujuan dari para ulama, selain daripada ibadah zakat itu, ternyata zakat ternyata ada keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nampaknya berat. Gaji 10 juta, 2,5%-nya langsung kaget. Padahal Allah kasih satu bulannya 10 juta. Tapi 2,5% merasa berat. Kita merasa malu sama Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih itu zakat mal hadirin. Maka dari kesempatan sidang Jumat yang singkat ini, ayo ya, dari tujuan diperintahkannya zakat kepada kita sebagai orang yang beriman itu, menjadikan kita orang yang lebih peka. Selain kita ibadah, selain kita menyucikan harta kita, ternyata
dari sifat kedermawanan kita, karena harta itu titipan, menimbulkan rasa saling cinta terhadap orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Innas salata sakanun lahum alaihim. Sesungguhnya doamu yang kau aminkan dia di depan para muzaki itu, ajarakallah, doa kamu aminkan, sebenarnya harta itu akan dibelanjakan, diberikan kepada orang-orang yang kadang-kadang tidak bisa makan, yang tidak bisa memberikan baju baru di hari raya. Maka ikhlaskanlah, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, apa yang kau berikan itu kepada amil zakat, dan kita niatkan itu adalah ibadah yang Allah perintahkan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat kepada saya pribadi dan umumnya kepada jamaah, untuk sama-sama jangan nunggu akhir Ramadan. Kalau bisa di awal Ramadan kita sudah sucikan harta kita. Kita punya apa hari ini? Kita punya warung, kita punya bisnis, kita punya anak-anak kita semua. Mulai kalkulasi nanti malam ke-21. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar, dan kita infak kita ini kalau pas berkedepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka pahalanya lebih daripada 1000 bulan. Masya Allah wa tabarakallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.